Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan banyak keanekaragaman budaya, bahasa, ras, suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Lantas, sudahkah kita yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia mengenal adanya kebudayaan tersebut? Dan untuk kita yang beragama Islam, sudahkah memahami bahwa Islam dan kebudayaan di Indonesia melahirkan suatu akulturasi dari itu yang kemudian membentuk hal yang baru? Saya yakin pasti teman-teman semua belum sepenuhnya tahu dengan hal tersebut. Maka dari itu, Mata A2 hadir sebagai solusi untuk menjelaskan itu semua bersama ahlinya. Makanya jangan kemana-mana, terus bersama saya Rizka di Mata A2, mengupas kebudayaan Islam Indonesia tanpa batas. Baik, kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sepertinya sudah gak sabar buat ditanyain soal kebudayaan Islam di Bali. Sebelumnya, boleh dong kenalan dulu sama penonton biar kita makin lebih akrab. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nadia Nurafida, biasa dipanggil Nadia. Halo, salam kenal semuanya. Halo Kak Nadia, terima kasih udah nyempetin waktu buat main ke studio Mata A2. Oke, kali ini kita akan membahas Islam budaya lokal di daerah Bali. Untuk awal mula masuknya Islam di daerah Bali ini seperti apa ya Kak? Mungkin bisa dijelaskan sekalian untuk perkembangan Islam di sana. Oke Kak Rizka, jadi awal mula Islam masuk di Bali ini adalah berawal dari dalam Ketut Ngelesir yang sedang menghadiri konferensi di Kerajaan Majapahit pada tahun 1380. Nah, konferensi ini diadakan di setiap tahunnya, jadi kayak acara rutinan gitulah ya. Nah, singkat cerita, pada saat beliau hendak pulang ke kampung halamannya, beliau ini diantarkan oleh 40 orang pengawal dari Kerajaan Majapahit. Nah, uniknya 40 orang pengawal ini adalah beragama Islam semuanya. Lalu saat tiba di Bali, 40 orang pengawal ini enggan untuk kembali ke Majapahit, melainkan ingin menetap di Bali. Dan oleh dalam Ketut Ngelesir ini diberikan pemukiman di mana beliau itu tidak memberikan syarat apapun, tanpa syarat apapun. Jadi kayak secara cuma-cuma diberikan pemukiman tanpa mereka harus berpindah keyakinan. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itulah agama Islam berkembang dan dimulai praktiknya di Bali, seperti itu. Wah, seperti itu ya. Lalu untuk pakaian adat di daerah Bali ini seperti apa ya Kak? Nah, kalau pakaian adat ini beberapa diantaranya ada kain kamen dan juga udeng. Nah, kalau kain kamen ini biasanya dipakai oleh pria maupun wanita. Jadi yang dibuat untuk menutupi tubuh di bagian sini, tengah, sampai ke bawah. Nah, namun dalam penggunaannya pria dan wanita ini berbeda, Kak Rizka. Jadi apa nih perbedaannya pakaian adat wanita dan pria yang ada di Bali? Nah, itu kalau penggunaan kain kamen oleh pria itu dililitkan dari kiri ke kanan. Nah, ini melambangkan bahwa pria harus bisa memegang kebenaran. Lalu untuk wanita itu dililitkan ke arah berlawanan dari pria, yaitu dari kanan ke kiri. Dan ini melambangkan bahwa wanita harus bisa menjaga pria dalam menjalankan tanggung jawabnya, seperti itu. Nah, selain kain kamen itu ada udeng. Nah, udeng ini seperti digunakan untuk penutup kepala, berguna untuk menutup kepala dari pria, biasanya digunakan oleh pria. Nah, ini tuh dibuat dari selembar kain yang dijahit lalu disimpul di bagian tengahnya. Ini juga ada maknanya, Kak Rizka. Sisi kanan dan sisi kiri yang bertemu di tengah itu melambangkan dari sisi negatif dan juga sisi positif. Jika bertemu akan menjadi netral, seperti itu. Oke, lanjut Kak. Untuk adat istiadat di daerah Bali ini bagaimana ya Kak?
Untuk adat istiadat ini ada beberapa ya, di antaranya ini ada yang pertama ada pembuatan sokok taluh dan sokok base, yang kedua ada tradisi ngejot, dan yang ketiga ada kesenian bordah. Nah, untuk pembuatan sokok taluh ini biasanya dilakukan pada saat perayaan Maulid Nabi, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini tuh seperti kayak bebantenan gitu yang berasal dari telur yang ditusuk-tusuk kemudian diletakkan di atas pajegan, lalu dihias oleh bunga-bunga dan juga buah-buahan seperti itu. Lalu dan ini uniknya ketiga adat istiadat tadi itu selalu melibatkan umat Hindu dan umat Islam di dalamnya. Contohnya juga ini pembuatan sokok basa dan sokok talu ini juga yang membuat ini bukan hanya umat Muslim, namun juga umat Hindu juga turut membantu untuk membuat sokok basa dan sokok talu. Lalu ada tradisi ngejot. Tradisi ngejot ini juga misal kayak perayaan umat Muslim sedang merayakan hari besarnya. Nah, mereka ini membagikan makanan kepada umat Hindu, yaitu atau umat non Muslim atau lintas agama lah di sekitar tempat tinggalnya. Dan sebaliknya saat umat Hindu merayakan hari besarnya, mereka juga membagikan makanan kepada umat lintas agama di daerah sekitarnya. Yang ketiga ini kesenian bordah ya. Jadi di kesenian bordah ini digunakan pada saat salah satu masyarakat di salah satu daerah di Bali ini sedang melaksanakan hajatan besar. Nah, pementasan bordah ini dilaksanakan dalam rangka mengiringi orang-orang yang sedang memasak untuk mempersiapkan hajatan tersebut. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian analisis corak budaya Islam Bali, yang mana analisis corak budaya Islam Bali ini mengacu pada teori manifestasi kebudayaan yang merupakan karya dari Geert Hofstede. Menurut Kak Nadia nih, apa aja simbol yang ada pada corak budaya Islam Bali nih Kak? Bisa dong dijelasin? Oke, jadi simbol dari corak budaya Islam di Bali ini terletak pada arsitektur masjidnya Kak Rizka. Jadi masjid di Bali ini biasanya memiliki bangunan atau arsitektur seperti pura jika dilihat dari luar. Namun di dalamnya ya seperti masjid pada umumnya digunakan untuk sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah ini juga mengadopsi arsitektur khas Bali, yaitu ya seperti ukiran-ukiran dan patung-patung. Hal ini dianggap sebagai penghormatan dan juga sikap saling menghargai antar umat Islam dan umat Hindu di Bali. Nah, untuk selanjutnya setelah diketahui nih simbol dari corak budaya Islam Bali, lantas siapa saja sih tokoh yang ada di balik itu semua atau tokoh yang bersangkutan nih Kak? Untuk tokoh ini ada dua tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Bali. Di antaranya adalah Raden Modin dan Kiai Jalil. Nah, dalam perjalanannya beliau pertama kali menginjakan di Bali ini bermukim di daerah Gelgel. Namun dalam perjalanannya pula mereka ini melanjutkan perjalanan, yaitu berpindah dari desa Gelgel tersebut menuju ke arah timur di desa Banjarlebah. Nah, Raden Modin ini memutuskan untuk menetap di desa Banjarlebah, namun Kiai Jalil meneruskan perjalanannya hingga ke desa Saren dan meninggal di desa tersebut. Dan beliau juga mewariskan tulisan mushaf dan juga beduk. Namun pada saat ini telah banyak mengalami kerusakan dimakan usia dan juga ya sudah terlalu lama ya sejak beliau mewariskannya. Seperti itu Kak Rizka. Wah, pasti teman-teman di rumah ada yang baru dengar nih sama tokoh yang udah disebutin Kak Nadia tadi. Untuk selanjutnya, apa aja sih Kak ritual keagamaan atau upacara yang ada di Bali ini? Ada 3 ritual keagamaan. Yang pertama ada pembuatan sokok taluh dan juga sokok base. Yang kedua ada ya tradisi ngejat tadi dan juga ada kesenian bordah. Nah, yang pembuatan sokok taluh ini dilakukan pada saat perayaan Maulid Nabi ya, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal dan 13 Rabiul Awal. Nah, di dalam pembuatan sokok basa dan sokok taluh ini, masyarakat Muslim dibantu oleh masyarakat Hindu untuk membuat semacam bebantenan yang disusun dengan telur yang ditusuk-tusuk kemudian diletakkan di atas pajegan dan dihias oleh bunga-bunga dan buah-buahan. Lalu ada tradisi ngejot. Nah, sederhananya tradisi ngejot ini adalah tradisi membagikan makanan pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan.
Contohnya pada saat Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Muslim membagikan makanan kepada masyarakat lintas agama di sekitar tempat tinggalnya, lalu dibalas oleh masyarakat Hindu atau masyarakat lintas agama tersebut pada saat mereka merayakan hari-hari besar keagamaan mereka, seperti itu. Dan juga ada kesenian borda. Nah, kesenian borda ini dilakukan pada saat di desa Pegayaman ini memiliki hajatan besar. Jadi pementasan kesenian borda ini dilakukan untuk mengiringi orang-orang yang sedang mempersiapkan hajatan tersebut. Biasanya juga kesenian borda ini juga diiringi dengan pencak silat. Jadi kayak setengah ada beberapa sekelompok laki-laki gitu membentuk setengah lingkaran, lalu di tengahnya ada orang yang sedang melakukan pertunjukan pencak silat. Nah, apa yang dilakukan oleh kesenian borda ini juga unik ya. Jadi mereka ini melakukan seperti pertunjukan rebana, lalu dengan melantunkan diiringi lantunan ayat-ayat berzanji, yaitu kayak semacam berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang ini memakai pakaian adat khas Bali, yaitu lancingan dan juga udeng, seperti itu. Oke, ini yang terakhir. Nilai yang terdapat di balik simbol dan ritual keagamaan yang ada di Bali. Ini kira-kira seperti apa ya, Kak? Sebenarnya ada banyak ya Kak, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, diantaranya ada semangat berdakwah dimanapun dan juga kapanpun kita berada. Yang kedua ada rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada kita. Lalu ada juga rasa persatuan dan kesatuan yang timbul antar umat beragama, antar manusia dan juga antar golongan. Dan masih banyak lagi seperti itu Kak. Ternyata nilai yang terkandung di balik simbol dan ritual itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya Kak, apalagi ada pesan moral yang tersirat di dalamnya. Nah, bagaimana nih teman-teman di rumah pasti sudah tahu kan mengenai Islam budaya lokal di Bali yang udah dikupas tuntas oleh Kak Nadia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Nadia yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua dan juga berkenan untuk hadir di studio Mata A2 ini. Terima kasih kembali Kak Rizka. Di episode berikutnya kita bahas soal apa ya teman-teman? Penasaran? Terus pantengin kita ya di Mata A2. Mengupas kebudayaan Islam Indonesia tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.